Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing santai mengenai pekerjaan di Singapura dan di Hong Kong, mengenai pendapatan Singapura dan Hong Kong, mengenai gaya hidup Singapura dan Hong Kong, mengenai kesuksesan Singapura dan Hong Kong. Ini saya share karena saya sudah pengalaman di dua negara itu berdasarkan riset saya dari anak-anak kita. Ya, yang dari Singapura, apa sih bedanya Singapura dan Hong Kong? Singapura gajinya masalah pekerjaan ya. Singapura dan Hong Kong saya rasa kerjaannya sama saja sebagai BMI, buruh migran Indonesia, yang kita harus itu pekerjaan domestic helper di rumah tangga, asisten rumah tangga bahasa Indonesianya. Pekerjaannya sama ya, melayani keluarga majikan di rumah majikan ya, seperti nyapu, bersih-bersih rumah, jaga anak, jaga orang tua, masak, belanja dan seputar itu saja. Sama saja dengan di Hong Kong ataupun di Singapura ya. Di Singapura itu juga ada rumah flat, juga ada rumah bungalow atau rumah villa. Di Hong Kong pun juga sama. Bedanya di Singapura mungkin bahasanya lebih ke bahasa Melayu bagi majikan yang bahasa Melayu, karena di Singapura itu bahasanya macam-macam ya. Setahu saya ada bahasa Melayu itu semi Indonesia kurang lebih, terus bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Inggris, bahasa Kantonis. Ketika saya main ke sana itu semua bahasa itu bisa. Jadi saya ngomong sama agent saya itu bisa pakai Inggris, bisa pakai Mandarin, bisa pakai Kantonis, bisa pakai Hokkien, bisa pakai bahasa Melayu juga. Tapi kebanyakan karena kita dari Indonesia lebih ke Melayu dan Inggris ya. Jadi teman-teman yang bagi yang belum bisa bahasa, nggak perlu terlalu khawatir kalau dapat majikan Melayu itu bahasanya seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau Melayu misalkan saya pusing gitu, itu saya mutar-mutar gitu. Saya bingung waktu itu diajak ngomong, itu kita pusing-pusing gitu. Bahasa Indonesianya kita muter-muter gitu, yang saya ingat, saya lucu, kita muter-muter. Tapi ngomongnya kita pusing-pusing. Kalau di Indonesia pusing kan pusing ya. Di Singapura itu pusing itu mutar-mutar. Itu yang saya ingat, yang masih terngiang di pikiran saya untuk yang Singapura. Untuk yang Hong Kong sama, pekerjaannya sama, bahasanya Inggris, Kantonis, Mandarin. Mayoritas 3 bahasa itu ya di Hong Kong. Jadi teman-teman yang sudah bisa bahasa mungkin bisa lebih mudah, yang belum bisa bahasa bisa belajar. Terus gaji, perbedaan di gaji ya. Di Singapura itu gajinya antara 600 sampai 700 kurang lebihnya. Saya ininya tidak spesifikasi karena setiap saat berubah. Gajinya antara 600 Singapura dolar sampai 700 Singapura dolar. Duit Indonesianya berapa? Kurang lebih 6 juta sampai 7 juta ya. Biasanya kalau di Singapura itu tergantung majikannya, mau libur 1 kali, mau libur 2 kali, atau mau nggak libur. Biasanya diganti uang juga, terus sesuai perjanjian sama majikan. Untuk yang ke Hong Kong gajinya berapa? Standarnya Hong Kong itu Hong Kong dolar 4.630 kurang lebihnya 8.500 itu bagi yang terendah ya. Jadi sekarang itu di Hong Kong ada beberapa permintaan majikan, permintaan anak, karena kondisi seperti ini dari Indo kan nggak bisa kesini, biasanya di atas 5.000, 6.000, 7.000 dan selebihnya. Tapi kita pakai patokan basic saja, antara 8 juta sampai 10 juta lah kurang lebih ya. Apa bedanya antara Hong Kong dan Singapura? Apa beda antara Hong Kong dan Singapura? Beda gaji, kerjaan sama, bahasa hampir sama. Terus hasilnya ini untuk disimak ya teman-teman, penting sekali ini untuk saya share. Dari riset yang saya dari anak-anak, saya interview sama anak-anak saya atau mereka yang sudah ke Singapura daftar tempat kita, itu selalu saya ajak komunikasi. Di Singapura gimana? Selama 2 tahun seperti apa? Dapat apa saja gitu. Mayoritas di Singapura itu tidak banyak libur. Jadi misalkan 1 bulan 1 kali gitu. Jadi semuanya uangnya utuh. Kalau di sana uangnya utuh, sama sekali nggak mau libur atau nggak mau ambil. Kalau yang benar-benar niat kerja nih di Singapura
Mbak Titi Purwati mungkin bisa sharing ini nanti kapan-kapan saya zoom dianya. Dia itu nggak pernah libur, majikannya baik, terus 2 tahun sudah dapat banyak hal gitu. Jadi selama 2 tahun itu kalau Singapura itu bisa ngumpul minimal 6 juta. Maksudnya satu bulannya 6 juta. Kita nggak ngitung berapalah nominal orang, dikarenakan kan ada kebutuhan kita, mungkin beli make up atau apa. Tapi kalau di Singapura itu nggak banyak libur, jadi duitnya ngumpul gitu. Teman-teman yang pulang dari Singapura itu biasanya, Bu terima kasih saya udah dapat rumah, Ibu terima kasih saya sudah beli mobil, Ibu terima kasih saya sudah buka toko. Itu yang biasanya 2 tahun, 4 tahun itu benar-benar utuh uangnya dan benar-benar kerja, pulang itu dengan keadaan berhasil gitu. Ya, terus untuk Hong Kong, apa bedanya Hong Kong? Apa bedanya Hong Kong ya? Hong Kong itu, saya di Hong Kong sekarang. Jadi saya tahu betul di sini itu dalam 7 hari liburnya 1 hari. Jadi dalam 1 bulan itu liburnya 4 kali libur, itu belum tanggal merah. Memang gajinya antara 8 sampai 10 juta. Tapi pengeluaran di sini juga tidak sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan liburnya 4 kali, itu teman-teman itu biasanya kalau libur itu mengeluarkan duit antara 400 sampai 600, kira-kira 1 jutaan lah kurang lebih duit Indonesia gitu. Untuk apa sih pengeluaran itu ya? Untuk libur dari rumah majikan, transport ke tempat libur itu PP, terus makan 2-3 kali, terus mungkin beli baju, terus karena cenderung banyak libur jadi banyak lapar mata ya, you know lapar mata, pengen ada barang bagus dibeli, ada ini dibeli, ada itu dibeli gitu. Terus biasanya teman-teman itu menghabiskan waktu menghabiskan uang itu kurang lebih hampir 1 juta. Itu bagi yang irit ya, yang irit 1 juta. Kalau gajinya 9 juta, 8 juta lah anggap ya, 9 lah, itu buat libur 4 kali. Berarti kalau liburnya 1 kali 1 jutaan, kurang lebih 4 kali itu 4 juta. Jadi 9 dikurang 4 menjadi 5, itu pun menjadi 5 juta. Itu pun kalau irit ya bagi teman-teman. Kalau di sini itu merasa kerja, terus kadang-kadang libur itu diseneng-senengin gitu ya, habis duit habis gitu, habis gajian habis. Kadang-kadang teman-teman itu kadang-kadang cerita, Bu saya nggak punya uang, Bu pinjam uang 100 buat libur, buat ini, buat itu. Tapi selalu saya ingatkan, di sini kita nggak selamanya harus hemat, harus ini gitu. Kadang-kadang banyak yang sukses pula, yang semua uangnya pulang disimpan hanya buat libur aja 200-300. Itu yang rumahnya dekat-dekat kota gitu kan gampang liburnya. Tapi yang rumahnya di daerah mungkin agak masuk, itu biayanya mahal. Jadinya teman-teman, terus biasanya untuk anak-anak Hong Kong itu ngumpulnya antara 5 jutaan. Ini pengalaman saya ya, tidak ngejudge ya, karena memang banyak yang dikeluarkan ya, pulsa lah, terus jajan lah, shopping lah, transport lah, itu setiap minggu harus keluar. Terus biasanya antara lulusan Hong Kong dan lulusan Singapura, lulusan Hong Kong, lulusan Singapura itu sederhana tapi kaya ya kan, bedanya itu. Terima kasih lulusan Singapura, selamat buat kita ya, lulusan Singapura buat Anda ya. Yang Singapura itu biasanya sederhana tapi sukses, kaya dan bahagia. Tapi bedanya Hong Kong itu tidak bisa sederhana, dikarenakan memang setiap minggu kita harus ketemu sama teman-temannya yang cantik-cantik, teman-temannya pakai baju bagus-bagus. Kan tidak mungkin kita pakai baju yang itu aja gitu ya, memang kehidupannya seperti itu. Jadi yang Hong Kong itu biasanya glowing, cantik, lifestyle-nya bagus, stylenya oke. Tapi untuk pendapatan dari sekian anak itu mungkin dari sekian persen lah, hampir 30% anak yang sukses, mungkin 80%, 90% lah, 10% aja yang mungkin masih banyak gaya, itu yang masih muda, masih belum punya tanggungan, masih belum menikah. Itu biasanya diseneng-senengin ya, itu normal karena memang kita semuanya sama gitu ya teman-teman. Tapi bagi yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah
punya tanggungan dan cita-citanya tinggi itu benar-benar pokoknya gimana caranya saya bisa menabung, gimana caranya saya bisa sukses di rumah, bangun rumah, nyekolahin anak dan yang lain, beda dengan anak muda. Gitu ya teman-teman. Semoga sharing saya bermanfaat. Mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun, buat teman-teman yang di Singapura ataupun yang di Hong Kong, saya tidak menyinggung. Ini hanya riset saya pribadi berdasarkan pengalaman saya selama 10 tahun lebih ini ngurusin TKI ke luar negeri. Saya sangat bahagia, saya sangat bangga ketika anak saya bilang, ibu saya pulang, saya sudah cukup, saya nggak kembali lagi. Saya berdoa untuk kalian, semoga kalian tidak pernah kembali lagi, berkumpul sama keluarga, bahagia, terus berkah hasilnya gitu. Begitu teman-teman, ini sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Berkah berlimpah. Assalamualaikum.